Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Rifa Aldela. Yang kedua, Januarti. Yang ketiga, Nurhanisah. Yang keempat, Fira Munawaroh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknologi dalam ekonomi global dalam mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial dengan dosen pengajar Ibu Gusmarila Eka Putri. Baiklah, untuk pembahasan pertama mengenai pengertian teknologi. Teknologi ialah seluruh sarana dan prasarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan juga kenyamanan hidup umat manusia dan memberikan kemudahan. Teknologi seperti asisten yang handal yang dapat melakukan banyak hal di seluruh aktivitas manusia termasuk kegiatan ekonomi. Banyak unit usaha yang memanfaatkan teknologi informasi ini untuk mengembangkan bisnisnya. Manfaat teknologi adalah yang pertama untuk membantu proses dan operasi bisnis dalam ekonomi global, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga membentuk strategi untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Di era globalisasi telah menghilangkan batas ruang dan waktu yang mengakibatkan munculnya industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Inilah yang mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi yang semula pertukaran barang dilakukan secara fisik menjadi pertukaran melalui media teknologi. Pergerakan ekonomi yang terjadi ini secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada level makro, perkembangan teknologi mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkembangan teknologi informasi juga dapat memperkuat daya saing sebuah negara dalam membangun perekonomiannya. Namun tidak bisa dipungkiri jika perkembangan teknologi informasi ini memiliki dampak negatif. Seperti ketika tenaga mesin dapat menghasilkan output yang lebih besar dengan biaya yang lebih kecil daripada manusia, maka tenaga manusia akan tergantikan oleh mesin. Inilah yang akan menyebabkan terjadinya pengangguran teknologi. Selain itu, sumber daya manusia yang belum siap menghadapi perubahan akan kehilangan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja pada struktur perekonomian yang baru. Bagaimana contoh kasus teknologi dalam ekonomi global? Cina memakai teknologi digital untuk genjot ekonomi inklusif. Teknologi digital dinilai dapat membuka lebih banyak kesempatan ekonomi dengan cara yang tidak dimungkinkan sebelumnya. Hal itu disampaikan dalam laporan Luohan Academy yang berjudul Digital Technology and Inclusive Growth, Teknologi Digital dan Pertumbuhan Inklusif. Mengambil studi kasus di Cina, perdagangan online di Cina menjadi pasar terbesar di dunia dalam kurung 1 dekade, bahkan menyumbang 23% dari total penjualan global. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya Nurhanisah akan melanjutkan membaca. Pada 2011, pembayaran secara mobile di China dan Amerika Serikat masing-masing 15 miliar US dollar dan 8,1 miliar US dollar. Pada 2017, pembayaran secara mobile di China bertumbuh menjadi 22 triliun US dollar, yaitu 100 kali lipat dari nilai di Amerika Serikat. Dalam laporan itu membuktikan mengapa teknologi digital bisa mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif secara merata dibandingkan revolusi teknologi yang pernah ada sebelumnya. Bagaimana manfaat revolusi digital bisa dirasakan secara lebih merata dibandingkan revolusi teknologi yang pernah ada? Selain itu, pentingnya dukungan dan kerja sektor publik privat. Dengan mengambil studi kasus di Cina menunjukkan kalau adopsi dan teknologi digital yang kian meluas tidak lagi tergantung pada tingkat pendapatan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Cina merupakan negara dengan mayoritas pendapatan menengah, tetapi berhasil jadi pemimpin dalam industri perdagangan online dan pembayaran mobile. Pada skala mikro, teknologi digital memudahkan masyarakat untuk memulai bisnis, menjangkau konsumen, dan mendapatkan akses permodalan dengan lebih cepat dan mudah. Misalnya, jarak rata-rata belanja antara pembeli dan penjual di platform e-commerce Alibaba adalah 1000 km. Sementara dengan sistem pasar tradisional, penjual dan pembeli hanya
batas di radius beberapa kilometer. Hal apa saja yang bisa diadaptasi dari Cina dalam menumbuhkan perekonomian secara lebih inklusif melalui teknologi digital? 1. Menurunkan ambang batas keterampilan untuk menggunakan teknologi. Penerapan teknologi bekerja dalam dua cara. Pertama, untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan. Kedua, untuk menurunkan ambang atas pendidikan dan keterampilan yang diperlukan dalam menggunakan teknologi. Sebab tanpa pendidikan formal khusus, keterampilan penggunaan teknologi dapat dipelajari secara otodidak. 2. Memaksimalkan potensi platform digital. Platform digital adalah platform yang memungkinkan konsumen dan produsen dari berbagai daerah untuk bertransaksi secara langsung, tanpa dihambat oleh faktor jarak atau waktu. 3. Mempererat kerjasama pemerintahan dan swasta. Karena teknologi digital terus berevolusi dan penetrasinya terjadi di negara-negara yang tidak memiliki institusi dan sumber daya manusia yang siap mengantisipasi perkembangannya. Sangat penting bagi sektor publik untuk menciptakan lingkungan makro bagi sektor privat. Hal ini untuk melakukan investasi yang diperlukan agar masyarakat dapat mengakses teknologi digital secara aman, nyaman, dan merata. Demikian yang bisa kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.